kalian mengetahui apa itu jenis-jenis dari karakteristik keramik? Oke, sangat gampang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tabipun, kembali lagi ke mata kuliah kita yaitu Fisika Material. Pada hari ini kita akan belajar mengenai material keramik dengan Bunda Vandan Wilianti. Sebelum kalian memulai pelajaran, sebaiknya jangan lupa ya untuk absen di e-learning. Kedua, kita akan pretest selama 15 menit dan kalian akan melihat video dari rekaman ibu dan Zoom selama sekitar 50 menit dan sisanya menggunakan post-test di akhir setelah menonton video. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan material keramik dan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian harus bisa. Berikut ada 4 materi yang harus kalian kuasai untuk material keramik. Yang pertama adalah ketepatan menjelaskan karakteristik material keramik. Kedua, ketepatan menjelaskan klasifikasi material keramik. Ketiga, menjelaskan pembuatan atau sintesis material keramik. Dan terakhir, ketepatan menjelaskan manfaat aplikasi material keramik dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian mengetahui ya referensi dari buku kita Fisika Material. Bisa dilihat pada e-learning. Dalam pengetahuan tidak lepas dari agama. Jadi, saat kita belajar sains, perlu ditingkatkan keimanan kita karena dalam hidup kita pasti mengenai iman, ilmu, dan amal. Materi pertama, keramik. Kalian tahu nggak keramik itu apa? Oke. Keramik adalah salah satu jenis material yang dikenal atau ilmu material keramik. Keramik merupakan bahan yang terdiri dari logam non-logam. Dapat bisa dibayangkan ya bentuk dari material keramik. Kemudian, apa bentuk dari struktur keramik? Ada yang tahu? Oke, struktur keramik adalah struktur yang terdiri dari berbagai ukuran yang berbeda atau minimal terdiri dari 9 jenis unsur. Bisa dibaca ya, kemudian apa itu jenis keramik dan pengertiannya? Oke, struktur keramik ada dari jenis-jenis FCC, ada jenis-jenis dari BFC. Pasti kalian mengetahui apa itu jenis-jenis dari karakteristik keramik? Oke, sangat gampang sekali. Sifat dari material keramik, ada sifat fisiknya, ada sifat kimianya, sifat optiknya, dan terakhir adalah sifat mekaniknya. Dan masing-masing memiliki karakteristik dan ciri masing-masing dari jenis sifat itu. Kemudian, karakteristik keramik yang terdiri dari atom pembentuk keramik yang memiliki gaya ikatan yang sangat kuat, beberapa ikatan ionik, kovalen, atau campuran. Hayo, jangan lupa ya belajar tentang materi ikatan ionik, ikatan kovalen. Selanjutnya, klasifikasi keramik. Keramik dapat diklasifikasi menjadi tipe dengan berbagai cara. Keramik dikelompokkan sebagai ada 5. Yang pertama, gerabah produk lempung, keras. Kedua, bahan tahan api. Ketiga, semen dan beton. Keempat, gelas. Yang kelima adalah keramik rekayasa. Selanjutnya, klasifikasi keramik berdasarkan komposisi kimia. Ada 5 macam. Yang pertama, oksida. Yang kedua, karbida. Yang ketiga, silikat. Yang keempat, sialon. Dan yang terakhir adalah keramik gelas.
Selanjutnya adalah pembuatan material keramik. Nah, di sini kalian harus mengetahui cara-cara pembuatan material keramik berdasarkan konvensional dan non-konvensional. Pasti kalian bisa. Kemudian, pembuatan material keramik berdasarkan dibuat dengan metodenya. Ada metode cetak lepas, ada metode cetak balut, cetak injeksi, yang terakhir adalah proses ikoslastik dan akselsial yang dicetak dengan tekanan panas. Gampang ya? Selanjutnya adalah pembuatan material keramik berdasarkan penekanan yang disebut namanya konveksi. Ada 3 macam yang harus kalian konsep pelajari, yaitu axial, statik, dan terakhir adalah hot pressing. Nah, di sini kalian bisa mendalami pengertian-pengertian dari itu adalah keramik. Kemudian, metode pemanasan yang dilakukan suatu material menjadi padatan. Nah, ini ada 2 macam. Ada sintering fase cair dan sintering fase padat. Nah, kalian menjadi mahasiswa harus mencari arti-arti dari pengertian dari yang saya jelaskan. Kemudian, pembentukan material keramik. Yang kelima, ada namanya annealing atau etching. Nah, ini yang paling populer. Kenapa saya bilang ini adalah paling populer? Karena annealing adalah proses pemanasan yang lebih rendah dari sebelumnya, sedangkan proses perbandingannya selama beberapa waktu tertentu, dan itu adalah ada yang ke-6 tahap terakhir. Dan berikut adalah gambar tahap akhir. Jadi, bagaimanakah proses pembuatan bahan keramik? Pasti bisa kalian lihat dari proses awal dan pembentukan dan proses akhir. Pasti yang terakhir adalah ada proses pengeringan. Apa sih yang harus kalian ketahui manfaat dari aplikasi material keramik di berbagai bidang? Karena kita mempelajari fisika material sangat bermanfaatnya. Salah satunya adalah mempelajari dari cara-cara proses pembuatan material keramik. Yang pertama di industri, material keramik banyak digunakan pada campuran semen dan logam yang digunakan untuk pelapis dan pelindungan panas. Kemudian peralatan yang dibuat dari aluminium, silikon, nitrida yang dapat digunakan sebagai pemotong, pembentuk, dan penghancur logam. Dan terakhir, sebagai pelapis untuk mencegah korosi pada peralatan rumah tangga seperti kulkas, kompor, gas, mesin cuci, dan mesin pengering. Apa sih manfaat dari keramik di bidang teknologi dan media? Sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah keramik digunakan untuk pembuatan nuklir. Oke. Kemudian, dalam media medis, keramik juga digunakan untuk perbaikan, rekonstruksi, dan pergantian pada bagian tulang atau gigi jaringan tubuh pada tubuh. Oke, selanjutnya adalah kita mencapai puncak dari pembelajaran kita. Dapat Ibu simpulkan, keramik merupakan molekul anorganik. Sifat khas dari keramik yang membedakan dengan material yang lain adalah memiliki titik didih yang sangat tinggi dan rapuh. Yang terakhir adalah keramik dapat diaplikasikan di berbagai bidang, misalnya di teknologi, industri, dan medis. Oke, ada kata bijak dari Ibu untuk kalian. Tak ada yang bisa mematahkanmu kecuali pemikiran dirimu sendiri. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan post-testnya selama 40 menit dan tugas mingguannya. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya mengenai material polimer. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.